Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan model sediaan probabilistik yang bersifat periodik. Ya, setelah kalian belajar yang hanya satu periode minggu lalu. Jadi di sini ceritanya periodik atau multi period, ya, karena di sini sediaan yang kita amati adalah keputusan di satu periode atau sediaan yang ada di satu periode itu dipengaruhi oleh sisa sediaan periode sebelumnya. Ya, jadi di sini multi periode itu hubungannya berlaku ada keterkaitan antara satu periode dengan periode setelahnya. Beda dengan yang kemarin satu periode yang hanya berlaku di satu hari tertentu selesai, tidak ada hubungannya dengan hari berikutnya, ya, atau suatu periode waktu tertentu tidak ada hubungannya dengan periode waktu setelahnya. Nanti sama, ya, juga dilakukan keputusan yang sama, memesan berapa, ya. Kalau kemarin minggu lalu cerita tentang yang satu periode, pesannya di pagi hari, ya, selesai. Di sini pemesanan disebut sebagai reorder point, ya. Pemesanan disebut sebagai key, tapi juga ada cerita kapan memesan. Kalau yang satu periode kan tidak ada kapan. Jadi kalau kemarin tidak ada kapan, karena sudah pasti itu di pagi hari tertentu, saat dia fresh memulai usaha. Kalau sekarang karena sifatnya yang periodik tadi, ada penentuan, ya, setiap kali usaha berjalan, kapan harus sepanjang usaha berjalan, kapan harus dilakukan pemesanan, disebut sebagai reorder point yang sifatnya serupa dengan cerita economic order quantity, ya, seperti waktu saya menjelaskan kalian tentang economic order quantity. Hanya saja di sana bedanya nanti demand itu sifatnya yang sebelumnya demand sifatnya pasti, yang ini nanti demand sifatnya probabilistik, ya. Kemudian key berapa banyak yang harus dipesan, ya, itu dipilih angka yang meminimumkan total cost. Dan di situ total cost ini adalah fungsi dari dua hal tadi, kapan dan berapa banyak. Asumsinya, ya, mirip, yang berubah hanya ini, ya, mirip dengan cerita economic order quantity. Bedanya hanya di demand berupa perubahan acak, dan kita sudah langsung menggunakan konsep lead time yang tidak sama dengan 0. Jadi nggak pakai yang lead time sama dengan 0 karena nggak masuk akal kan di situ ceritanya. Kemudian diperlakukan stock out dengan back order. Istilah ini adalah boleh sampai habis, ya, dan demand yang masuk masih dilayani dengan janji akan diserahkan barangnya ketika pesanan datang, ketika yang kita order dari produsen itu datang. Sedangkan besaran yang lain seperti K, biaya pemesanan sekali pesan, holding cost, ya, Q dan L itu lead time, definisinya sama semua pada model yang Q dasar. Ya, tambahan di sini ada CB, biaya setiap terjadi stock out per waktu. Nah, nantinya di dalam pembentukan model, saya mengasumsikan atau di dalam sistem ini diasumsikan bahwa banyaknya permintaan itu berdistribusi Poisson lambda. Ingat, distribusi Poisson itu distribusi yang dipakai untuk menggambarkan banyaknya kejadian dalam selang waktu tertentu. Nah, di sini kejadian yang dimaksud adalah kejadian adanya demand. Ya, jadi di gambar ini saya menggambarkan proses Poisson sebenarnya. Demand sebagai proses Poisson, ya, di mana sumbu X ini adalah sumbu waktu, sumbu Y-nya adalah banyaknya permintaan, ya, diskrit sifatnya. Jadi ketika kita menganggap demand sebagai proses Poisson, maka T ini, ya, nanti ada hubungannya kalau kalian belajar sebaran distribusi proses stokastik, T-nya ini berdistribusi eksponensial, ya. Tapi di sini nggak terlalu saya bahas. Yang penting kita tahu bahwa dalam kurun waktu tertentu banyaknya permintaan itu mempunyai rata-rata lambda, karena Poisson itu nilai rata-ratanya adalah lambda, ya, variabel yang berdistribusi Poisson itu mempunyai rata-rata sebesar parameternya. Nah, di sini coba saya gambarkan dengan asumsi, ya, ketika 0 usaha buka di T1 itu terjadi kejadian pertama, apa? Demand pertama. Ada satu pelanggan, satu demand.
Kemudian setelah beberapa saat di T2 ya terjadi demand yang kedua, naik di sini. Ini posisi dari T1 ke T2 ini datar karena di situ tidak terjadi apa-apa. Ya, dari satu demand habis itu vakum dulu, nggak ada apa-apa, terjadi demand kedua. Dari sini T2 ke T3 juga begitu, agak lama di sini nunggunya. Jadi ini kalau kita usaha ya ini nganggur nih karena nggak ada permintaan lagi. Tapi sudah ke record sampai sejauh ini ada 2 demand, barangmu sudah laku 2. Pada T3 terjadi satu lagi permintaan sehingga pada posisi ini sudah dicatat ada 3 permintaan, tapi posisi 3 permintaan ini nggak bertahan lama relatif terhadap yang lain tadi ya. Cukup singkat sehingga langsung naik ke 4 pada periode waktu yang lumayan pendek. Nah, di proses pasang ini adalah cirinya adalah dari waktu ke waktu ini kayak tangga naik terus, demandnya naik terus ya, dan terjadinya pada waktu-waktu ini sudah saya beri catatan di sini terjadi pada T1, T2, T3, T4 dan seterusnya. Nah, nanti T itu kalau tadi gambarnya naik-naik sebagai banyaknya permintaan, kalau di posisi sediaan setiap terjadi itu malah menyebabkan penurunan ya. Jadi kalau tadi ini sama, sumbu X-nya adalah sumbu waktu. Jadi T1, T2, T3 itu bisa kamu anggap sebagai waktu-waktu yang digambarkan di sumbu ini juga. Cuman di gambar yang pertama tadi yang di atas adalah banyaknya demand. Kalau yang di sini sumbu Y ini adalah inventory. Jadi ketika demand muncul satu demand, maka inventory akan berkurang satu. Ya, ketika dan seterusnya pada seiring waktu. Nah, ada demand lagi turun lagi satu dan seterusnya. Oke. Nah, pada model yang saya jelaskan 2 minggu lalu mungkin ya, yang periodik itu, EOQ yang deterministik, garis gradien antara titik tertinggi sampai terendah di satu siklus itu kan garis lurus. Karena rate berkurangnya selalu sama, karena demand deterministik. Jadi penurunan ini adalah indikasi dari barang berkurang, ada demand. Yang lajunya bisa berubah. Katakan di contoh ini ya dari 200 dalam sehari dari 200 berkurang sampai 100, muncul 100 demand. Ya. Beda lagi nanti ceritanya dari 100 demand di hari pertama ke hari kedua ini nggak terlalu banyak, nggak sampai 100, cuma 75 mungkin misal. Ya, dari hari 2 ke hari ketiga sedikit lagi cuman. Nah, seperti itu. Jadi dalam model ini, dalam satu siklus itu bisa saja macam-macam banyaknya permintaan setiap waktu yang menyebabkan garisnya tidak lurus tapi belok-belok. Oke, yang pertama, siklus. Sekarang kamu amati ya, siklus itu adalah posisi barang tertinggi, sediaan tertinggi di gudang level tertinggi ya sampai dilakukan pemesanan lagi. Sampai barang datang berikutnya. Itu satu siklus. Jadi di sini prosesnya tertinggi 200, berkurang. Dari gambar ini ya, saya cerita dulu. Pada saat barang tinggal 100, berarti 100 ini menjadi reorder point. Dilakukan pemesanan lagi, tapi pesanan itu nanti nunggu 2 periode waktu. Bahkan 2 bulan misalkan, apa 2 hari gitu ya. Terserah ini ngasih namanya apa satuan waktunya. Nunggu, baru pada waktu ketiga ini barang yang dipesan tadi datang. Nah, ini naik ya. Jadi ini satu siklus karena mengukur jangka waktu antara barang pertama kali datang ke barang datang berikutnya. Di antara dua waktu itu terjadi pengurangan-pengurangan ya, usaha berjalan, demand datang yang setiap periode waktu tidak sama. Ya, sehingga garisnya ini putus-putus. Nah, kemudian setelah barang datang, usaha dimulai lagi kan. Sama juga ini ada landai tajam, di sini landai, artinya ini laris gitu kan, banyak laku, ini sedikit dan seterusnya begitu sampai 100 unit sisa di barang di gudang. Pemesanan dilakukan lagi tapi nunggu. Jadi begitu pesan di posisi T5, nanti barangnya baru datang di T7. Bedanya dengan siklus yang pertama ya, ini setelah tinggal 100 begitu cepat habis lagi karena demandnya relatif lebih besar daripada yang terjadi di siklus pertama.
Siklus pertama barang tinggal 100, demand-nya nggak sampai 100, sehingga ketika barang yang dipesan sudah datang, gudangnya nggak sampai kosong. Nah, kalau ini sampai terjadi, ya tinggal 100, cepat berkurang di periode ke-6 ini habis barang di gudang. Tapi kamu kan masih ada plan yang satunya ya, ada cerita bahwa boleh sampai habis nerima back order ya. Bahkan di sini sampai rendah sekali, lebih rendah dari 100 unit ini. Ya, 100-nya di sini lebih rendah lagi. Sampai barang datang ya, masih ada demand terus. Jadi di sini sempat mengalami posisi stok gudang itu kosong, tapi demand tetap dilayani, tapi dijanjikan untuk disampaikan barangnya ketika orderan sudah datang di waktu ke-7 ini. Dan seterusnya seperti itu, ya. Jadi saya bisa ceritakan ada 2 siklus di gambar saya ini karena di sini terjadi ini order pertama di saat T0 ini enggak saya hitung. Ini order pertama setelah berusaha, order kedua setelah usaha dibuka. Jadi 2 kali pemesanan sehingga terjadi 2 siklus. Kemudian on hand inventory, ini OH itu kepanjangannya adalah on hand inventory. Banyaknya persediaan yang ada di tangan, yang nyata, yang beneran barangnya ada di gudang, itu berhubungan dengan posisi sediaan yang positif. Jadi saya bisa cerita pada T0, OHI 0, ada 200 unit. Pada periode 1 ada 100 unit. Pada periode 3, on hand inventory, itu ada 240 ya. Yang baru nyampe ya, ada barang yang baru nyampe di situ. Nah, di 6 dan di 7 karena barangnya sudah habis kosong. Nah, makanya di sini saya tulis 0 ya. Oke, di sini diasumsikan key yang meminimumkan cost itu berada di level 240. Dari mana nanti ada hitungannya di belakang. Oke. Sedangkan ada istilah lagi BT. BT kalau tadi on hand inventory itu yang diceritakan yang di atas sumbu X. Ini sekarang untuk BT yang diceritakan adalah yang terjadi di bawah sumbu X. Ya. Tidak pernah ada back order mulai waktu 0 sampai waktu 6. Jadi tidak pernah ada karena selalu terlayani. Baru setelah 6 sampai 7 itu ada cerita sampai back order sampai 100. Ya. Nah, sekarang konsep tadi digabung. Jadi neto, jumlah persediaan neto. Jadi IT adalah on hand inventory dikurangi banyaknya back order. Ya. Kalau salah satu mesti 0 nih, ya. Jadi tergantung posisinya sedang ada barang, maka yang dipakai yang on hand karena B-nya pasti 0. Ketika kehabisan barang, on hand-nya 0, back order-nya ada. Nih contohnya. Ya, selalu gantian. Ini di waktu ke-0 ada barang, waktu ketiga juga ada barang, makanya yang aktif yang on hand. Di 6 ini aja yang sama-sama 0, habis memang benar-benar habis. Yang ini habis tapi menerima back order. Oke. Kemudian saya mulai masuk ke cerita banyaknya pemesanan yang menunjukkan banyaknya siklus dalam satuannya tahun. Sama seperti cerita yang EOQ dasar, deterministik, rumusnya kan D per Q. Nah, sekarang yang dipakai adalah nilai harapan demand per Q. Jadi di sini kamu mutlak harus tahu sebaran demand, karena dalam sebaran demand itu nanti diturunkan nilai harapan demand-nya. Ya, nilai harapan demand. Nah, sekarang untuk demand sendiri ada sifat yang kita sementara kita asumsikan bahwa demand adalah proses pasang lambda. Pasang itu mempunyai sifat istimewa, nilai harapan dan varian itu sama. Ya, kalau nilai harapannya lambda, variannya juga lambda. Kalau varian lambda, simpangan bakunya akar lambda. Oke. Sedangkan X banyaknya permintaan selama lead time demand. Jadi kalau kamu ingat di kasus yang EOQ dasar, lead time demand itu notasi saya LD, kamu tinggal kalikan aja kan, lama waktu pemesanan kali banyaknya demand. Sekarang yang kita lakukan di sini adalah perkalian juga, tapi perkalian pada parameternya. Ya, jadi lambda itu adalah
pengganti demand, tapi di sini notasinya nilai harapan demand. Sedangkan lead time demand notasi saya X, ya, tidak punya besaran pas. Rumusnya bukan meminjam konsep ini, tapi yang dinyatakan dalam bentuk ini adalah parameter dari distribusi Poisson. Kenapa sama Poisson? Karena Poisson sifatnya memang begitu. Jadi kalau kita mengamati seluruh periode waktu, dianggap itu kejadian-kejadian yang terjadi di 0 sampai T besar ini berdistribusi Poisson lambda. Kalau kamu mengamati hanya seperbagian dari periode waktu ini, juga akan berdistribusi Poisson, hanya saja parameternya juga mengecil. Kalau tadi parameternya sebesar ini, maka parameter pada kejadian yang lebih kecil dari keseluruhannya tadi, sebagian dari keseluruhannya tadi juga ikut-ikut parameternya sebagian saja. Nah, sebagiannya itu diwujudkan dalam bentuk pengali. Ya, kalau lebih lama dari masih lebih singkat dari satu siklus, ya nanti akhirnya L kali lambda hasilnya lebih kecil dari lambda. Jadi kalau misalkan sampai terjadi lead time-nya lama, ya ini akhirnya jadi juga lebih besar dari lambda. Oke. Nah, nanti hubungan tadi itu sudah saya tuliskan di sini. Sehingga sesuai cerita, Poisson itu punya sifat istimewa, nilai harapan dan variansnya sama. Jadi kalau yang di atas nilai harapan demand dan varians demand itu lambda, simpangan bakunya akar lambda. Kalau lead time demand ya mempunyai nilai rata-rata L lambda. Variansnya juga L lambda. Simpangan baku akar dari L lambda, atau kalau saya perbaiki L-nya di akar lambda tadi kan bunyinya simpangan baku demand ya. Nah, yang ini menghubungkan lead time dengan rata-rata demand, sedangkan yang ini menghubungkan akar lead time dengan simpangan baku demand ya. Ini mengalihkan lead time dengan rata-rata demand, yang ini mengalihkan akar lead time dengan simpangan baku demand. Jatuhnya yang pertama tadi menjadi nilai harapan atau rata-rata lead time demand, yang bawah menjadi simpangan baku lead time demand. Simpangan baku lead time demand. Ya, jadi semua berhubungan dengan yang sebelumnya, dengan demand yang asli. Ya, sedangkan lead time demand proporsi dari demand yang semula. Ya. Nah, ini akan saya jelaskan bagaimana membentuk nilai harapan biaya pemesanan per tahun, nilai harapan biaya penyimpanan per tahun, dan stock out. Ya, caranya sebetulnya konsepnya mirip dengan yang demand model sediaan yang EOQ. Ya, cuman di sini ada beberapa penggantian, terutama pada yang berhubungan dengan demand deterministik sekarang dipakai rumus nilai harapan. Jadi kalau yang model sebelumnya yang deterministik, ini kan rumusnya K kali D per Q, di mana K itu pemesanan yang muncul setiap kali memesan, sedangkan yang belakang ini adalah frekuensi pemesanan per tahun, D per Q. Di sini ditambah embel-embel nilai harapan frekuensi pemesanan per tahun. Nah, kemudian nilai harapan biaya penyimpanan per tahun, kalau di EOQ dasar saya bagi per siklus. Di sini enggak, langsung saya kalikan biaya penyimpanan per tahun kali nilai harapan penyimpanan per tahun. Nilai harapan penyimpanan per tahun ini biasanya dinotasikan dengan H. Yang mau saya tunjukkan ke kalian di sini adalah nilai harapan banyaknya, H ini biaya penyimpanan ya, biaya penyimpanan per tahun ditulis dalam notasi H. Sedangkan yang akan saya jelaskan di sini adalah nilai harapan banyaknya penyimpanan per tahun. Kalau yang EOQ dasar itu yang dipakai adalah rumus 0 plus Q per 2. Ya, yang digunakan adalah rata-rata dari, ketika kita punya posisi tertinggi Q, posisi terendah 0, maka dicari rata-ratanya 0 tambah Q per 2. Sama di sini pendekatannya. Nah, cuman ceritanya nanti posisi tertinggi itu dinyatakan sebagai posisi sediaan di awal siklus,
Posisi terendah nanti yang dipakai adalah posisi sediaan di akhir siklus. Analoginya, kalau di model EOQ dasar yang deterministik, akhir siklus itu yang 0, awal siklus ini yang Q. Nah, sekarang karena kasus probabilistik ada sedikit perbedaan. Ya, ini adalah gambar mengenai siklus inventory yang tadi saya jelaskan di awal. Tapi kali ini saya manfaatkan untuk menunjukkan bahwa di setiap siklus itu ada dua posisi sediaan yang kita pakai sebagai acuan untuk membentuk rata-rata banyaknya sediaan di dalam satu siklus. Posisi yang pertama yang paling tinggi selalu terjadi di awal siklus ini nanti kalau kita gambar siklus ketiga ya yang di sini. Kemudian posisi terendah adalah posisi akhir siklus ini dan di sini. Ya, hanya saja posisi akhir siklus ini nanti sesaat setelah berakhir akan dimulai dengan awal siklus berikutnya. Ya, jadi seolah-olah berhimpit ini. Akhir siklus sebelum adalah awal siklus sesudahnya. Tapi apapun itu selalu terjadi di sini yang terendah itu di akhir siklus, yang tertinggi di awal siklus. Cuman masalahnya berapa sih di akhir siklus itu secara rata-rata berapa barang yang ada di gudang itu. Di awal siklus secara rata-rata berapa? Itu yang akan kita coba nyatakan. Karena sifatnya yang probabilistik, saya tidak bisa pastikan angkanya berapa. Kalau yang model EOQ dasar kemarin kan pasti bisa. Ketika lead time-nya di akhir siklus itu pasti 0 gitu kan. Di akhir siklus pasti 0, di awal siklus pasti Q. Gitu. Kalau sekarang nggak bisa, karena lihat saja. Di sini di akhir siklus belum sampai habis barangnya. Di siklus kedua sampai terjadi back order bahkan ya. Jadi itu berbeda-beda. Saya pakai bentuk umum yang akan saya jelaskan di sini. Ketika sistem berjalan ya dengan permintaan selama menunggu ya, ketika posisi sediaan pada posisi R, ketika barang tinggal 100, itu kan kamu melakukan pemesanan ulang ya. Nah, dari sini ada ukuran pasti yaitu berupa waktu tunggu. Ya, 100 ini nggak selalu terjadi di periode pertama. Buktinya yang ini, ya ini 100-nya terjadi di periode pertama. Kalau yang ini terjadi di periode 1, 2 periode setelah siklus dimulai. Nggak sama ya, jadi saya lihatnya bukan di waktu, tapi di periode, di level inventory. Ketika barang tinggal 100 pesan lagi, tapi dari sini saya bisa jamin, kalau kamu melakukannya di 100 ini terjadi di periode pertama, barang datang pasti di periode ketiga. Ketika kamu melakukannya ini di periode kelima, 100 ini jatuhnya di periode kelima, barang datang pasti di periode ketujuh. Itu saja yang bisa saya jamin. Ya, dua periode ini sebagai lead time pasti tidak pernah berubah. Ya, nah di sini ketika barang tinggal 100 pesan lagi. Sistem tetap berjalan selama 2 periode sampai barang datang. Kita bekerja dengan sisa barang di gudang sebanyak R, tapi tetap ada permintaan. Permintaannya ini namanya EX, ya, secara rata-rata EX. Jadi ketika barang datang, akhir periode, sediaanmu tinggal berapa? Ya, semula R dikurangi EX. Sesaat setelah lead time berlalu atau saat barang datang, posisi sediaanmu R min EX ada di paling rendah ini. Jadi saya istilahkan itu sebagai rata-rata sediaan di akhir siklus. Oke. Ini sama ya, tadi ceritanya sesaat setelah lead time berlalu, barang yang dipesan datang. Ya. Jadi di sini kan habis lead time-nya, barang datang sebanyak Q unit. Itu berubah menjadi awal siklus. Kan tadi berimpit tidak, akhir dan siklus berikutnya. Ya, berapa posisinya? Ya, patokannya yang ini tadi. Pas di akhir, barangnya tinggal R-X. Begitu ada barang datang, akan langsung nambah. Ya, sebanyak Q. Ya, jadi di atas ini adalah posisi rata-rata sediaan di awal siklus. Besarannya R min IQ plus EX plus Q. Dan itu terjadi kapanpun itu terjadi di siklus manapun itu terjadi, bentuknya selalu kalau di akhir siklus itu pasti R min EX.
Nah, saya pakai EX karena sudah terlihat sendiri kan, ini dan ini kalau pakai X saya nggak pernah sama angkanya. Ini X-nya sedikit, yang di sini X-nya banyak. Nanti periode 3 lain lagi. Gitu. Jadi yang saya pakai rata-ratanya. Ya. Kemudian di awal siklus selalu terjadi sisa di akhir berapa plus Q karena barangnya datang. Nah, dua itu yang saya pakai untuk menurunkan holding cost. Ya. Jadi tadi biaya penyimpanan sudah H, nilai harapan biaya penyimpanan per tahun tadi digunakan rata-rata itu tadi. Ya, rata-rata posisi tertinggi ditambah posisi terendah dibagi 2. Yang posisi tertinggi bunyinya ini, posisi terendah bunyinya ini. Kalau kamu jumlahkan ini ada 2R bagi 2 jadi R saja. EX min EX 2EX bagi 2 jadi EX saja. Satu-satunya nggak punya teman Q di sini, dia langsung dibagi 2 menjadi min Q per 2. Ya, jadi digabung di situ menjadi nilai harapan biaya penyimpanan per tahun. Nah, sedangkan untuk yang stock out itu nanti rumusnya seperti ini. Asalnya dari ya definisi banyaknya stock out selama satu siklus. Jika reorder point-nya R itu saya definisikan sebagai BR. Ya. Nilai harapan biaya stock out per tahun CB. Tapi nanti ini dipakai sebagai apa? Sorry. Biayanya itu ada per unit stock out per waktu yang dimunculkan di sini ya. Jadi CB ini kan setiap per unit. Ya, berarti kalau muncul biaya per unit harus dikalikan banyaknya unit. Nah, di situ. Jadi nilai harapan biaya stock out ini terjadinya satu siklus, padahal infonya CB itu per unit. Nah, berarti di situ banyaknya unit juga harus dimasukkan ke unsur hitungan biaya stock out itu. Jadi setiap kali ada kehabisan muncul satu biaya. Ya, setiap satu unit kehabisan muncul biaya. Semakin banyak yang kehabisan, semakin besar biayanya. Jadi ada perkalian dengan unitnya. Nanti itu terjadi di satu siklus, padahal dalam 1 tahun ada beberapa siklus. Jadi konsepnya begitu. Ya, masih perlu dikalikan dengan banyaknya siklus dalam setahun. Sedangkan ini, ya biaya ini tadi, kalau ditanya berapa sih nilai harapan stock out per siklus, notasinya ini. Karena B di sini sudah saya definisikan dia variabel acak, peubah acak. Distribusinya nanti mungkin ada penjelasan, kadang enggak juga karena sebetulnya suatu perhitungan dia enggak terlalu berperan di sini. Kecuali ada analisis lanjutan. Ya, jadi B ini peubah acak, jadi yang dipakai sama seperti demand tadi, yang dipakai nilai harapan. Sedangkan nilai harapan siklus per tahun yang tadi di awal kita sudah kenalkan, bunyinya ED per Q. 2 ini kita kalikan, ini hasilnya. Oke. Total biaya gabungan dari ketiganya. Ini biaya pemesanan, biaya penyimpanan, biaya stock out. Ya. Secara teori optimasi, ini terdiri dari 2 variabel yang tidak diketahui. K konstan, ED nanti konstan, H konstan, EX konstan, CB konstan, EBR konstan, ED konstan. Yang bukan konstan hanya R dan Q. Yang bukan konstan hanya Q dan R atau R dan Q. Nanti ini yang harus dipilih sesuai konsep optimasi. Syarat pertama optimasi adalah mencari turunan. Ya, mencari turunan secara parsial kalau variabelnya lebih dari 1. First order condition dan menyamakannya dengan 0. Jadi kamu harus mencari turunan parsial terhadap Q, turunan parsial terhadap R sama dengan 0. Nah, di sini masalahnya karena ada nilai harapan ini yang agak sulit. Tapi sebenarnya nilai harapan ini tidak melibatkan Q dan R. Jadi selama bentuk nilai harapannya sudah diketahui, mudah ya. Nah, turunannya itu nanti didekati bentuknya sama dengan bentuk EOQ dasar yang kalian pernah pelajari, tapi D-nya diganti nilai harapan D. Rumusnya sama. Hanya penggantian D dengan ED. Ya. Sedangkan pemilihan R akan saya jelaskan dengan pendekatan analisis marginal. Ini penentuan berapa banyaknya. Jadi berapa banyak yang dipesan,
tergantung pada biaya order, biaya simpan, dan nilai harapan demand. Ya, untuk penentuan reorder point kapan, ya nanti hasilnya seperti ini, pakai peluang. Ya, ini seperti cerita kita di yang minggu lalu yang tentang peluang inventory satu periode, kan hasilnya pakai peluang kumulatif ya waktu itu untuk menentukan pesannya berapa. Di sini juga iya, tapi inverse-nya. Inverse dari fungsi kumulatif yang dipakai yang peluang X lebih besar. Ya, kalau dilihat di sini, ya ngitungnya sebetulnya kamu hitung yang ini dulu karena yang di kanan ini given sudah diketahui semua, Q-nya dihitung dulu dari yang ini. CB diinformasikan ada, nilai harapan ini konstan tahu juga. Nah, kalau sudah, baru dihitung berapa R bintang yang peluang ekor kanannya itu sama dengan ini. Nah, itu tergantung dari distribusi apa yang diasumsikan. Kalau X-nya diketahui distribusinya baru bisa kamu hitung. Ini pakai rumus integral boleh, pakai rumus yang lain boleh, tergantung distribusi X yang diasumsikan. Nah, caranya sekarang, analisis marginal ini tadi untuk menentukan R, ya. Konsep analisis marginal waktu itu, ya, yang di materi sebelumnya. Jadi, perubahan, ya, marginal nilai harapan biaya pertama kali yang positif ketika Q saya naikkan menjadi Q plus 1. Jadi kalau nilai harapan kalau ordernya dinaikkan dari Q menjadi Q plus 1, biayanya malah naik. Nah, berarti kamu sudah melewati titik terendah, ya. Sudah melewati Q yang biayanya paling rendah. Nah, pendekatan marginal pada kasus ini beda sedikit, tapi tetap konsep itu yang dipakai. Jadi di sini konsepnya bukan Q tapi R, karena kita mau pakai itu untuk menentukan R, ya. Jadi kalau ada perubahan R, apa efeknya ke holding cost dan ke stock out cost? Karena di gambar yang saya punya, ya, itu akan bisa kamu amati, ya. Pada kasus minggu lalu juga sempat saya singgung itu. Kenapa mesan itu tunggu barangnya 0? Nah, supaya nggak banyak-banyak numpuk di gudang. Kalau numpuk di gudang, iya kalau barangnya nggak cepat rusak. Ya, kalau cepat rusak kan malah rugi juga. Ya. Kenapa nggak menunggu sampai kehabisan baru pesan? Ya, kalau kehabisan baru pesan nanti akan muncul kehilangan pelanggan yang ada biayanya sendiri. Nah, dua itu saling diusahakan saling imbang. Nah, perimbangannya itu muncul di sini. Jadi posisi reorder point itu menentukan biaya penyimpanan dan juga menentukan biaya stock out. Nah, cuman di sini kita cermati dulu. Kalau sediaanmu reorder pointmu itu dinaikkan, ya efeknya kalau holding cost itu pasti naik. Karena kalau dinaikkan kan barangnya belum terlalu habis tapi sudah nyimpen lagi nanti ya. Jadi akan terjadi kenaikan holding cost. Tapi kalau stock out malah turun ya. Kalau R-nya dinaikkan di level yang lebih tinggi akan lebih jarang kehabisan. Ya. Ini tadi misalkan awalnya 100 kita naikkan menjadi 150. Nunggu 150 nah masih 150 sudah pesan lagi. Kita compare dengan tunggu sampai 100 baru pesan lagi ya. Ya pasti ketika kita memutuskan di R yang lebih tinggi, holding cost-nya akan naik. Tapi efeknya ke stock out ya. Jadi ketika saya nunggu tinggal 100 baru pesan, pasti akan lebih sering kehabisan daripada kalau saya menyisakan 150 baru pesan. Otomatis di sini menyebabkan stock out cost turun. Ini yang harus imbang. Ya. Jadi kalau diasumsikan R berubah menjadi R plus delta, rumus holding cost tadi kan ini. R-nya kamu ganti dengan R plus delta. Ya, terus dicari selisihnya. Ya, sewaktu ada delta, rumus biayanya kan ini, dikurangi rumus biaya tanpa delta. Semua suku sama kecuali ada suku delta di sini sehingga kenaikan biaya yang kita maksud besarnya H delta. Perubahan marginal biaya holding, biaya simpan akibat kenaikan R itu besarnya H kali delta. Delta itu besaran unit kenaikan reorder point-nya. Tidak tergantung pada Q, tidak tergantung pada R, hanya tergantung pada delta dan holding cost.
Sedangkan satunya yang stock out cost, ya. Jadi kalau dinaikkan reorder point, ya, maka lebih jarang terjadi stock out secara nilai harapan. Secara peluang lebih jarang, ya. Stock out terjadi ketika permintaan selama lead time itu lebih banyak. Jadi misalkan tadi stok lead time reorder point-nya 100, R-nya 100. Jadi misalkan R-nya kamu buat sama dengan 100. Padahal realisasinya permintaan selama lead time itu 110. Nah, ini terjadi stock out berarti. Ya. Peluang stock out tadi bunyinya peluang X lebih besar dari R. Kalau R-nya dinaikkan, efeknya ke peluang ini nanti. Ketika R kamu tambah menjadi delta, peluang stock out ini akan menurun. Ya, peluang stock out akan lebih kecil. Dengan besaran biaya sebesar penurunan biaya sebesar CB kali delta. Ya. Peluangnya menurun karena proporsi biaya yang turun itu tadi. Ya. Dua ini dijadikan satu. Jadi penurunan biaya kali peluang terjadinya stock out dikalikan secara untuk mencari perubahan marginal biaya stock out secara proporsional, ya. Jadi di sini proporsi antara penurunan biaya dan peluang, ya. Ini disamakan nanti, ya. Setelah dikalikan dengan, ini kan satu siklus, kalikan dengan banyaknya siklus dalam 1 tahun, rumus jadinya perkalian dari proporsi biaya dan peluang kali frekuensi, ya. Jadi sekali lagi, kalau R dinaikkan, biaya stock out turun. Penurunannya sebesar CB, dikalikan dengan delta kali peluang terjadinya stock out. Ya, karena ini sifat peluangnya tadi. Dan berapa kali terjadi cerita ini tadi dalam 1 tahun. Dua biaya itu bisa saya gambarkan. Kalau holding cost tadi, delta H tadi, ini yang saya gambarkan kenaikan dan penurunannya ya, bukan biaya stock out atau biaya penyimpanan. Yang saya gambarkan di sini adalah perubahan biaya. Kenaikan biaya penyimpanan, penurunan biaya stock out. Sumbu ininya adalah R. Ya, sumbu datarnya adalah R. Jadi kalau saya gambarkan ini, H delta itu posisinya yang di sini. Sedangkan peluang ini ya, CB kali peluang ED per Q itu yang ini, non linear bentuknya. Nah, kesetimbangannya itu ada di titik ini. Itulah nanti yang kita pakai untuk menentukan R bintang, karena ini biaya, kenaikan biaya sama dengan penurunan biaya, itulah tempat atau posisi R yang optimal, posisi R yang optimal. Oke, kan harus imbang antara keduanya. Kenaikan sama penurunannya harus imbang. Posisi keseimbangan itu nanti yang menentukan R yang meminimumkan biaya. Cuman sayangnya ini dalam bentuk peluang, ya, karena bentuk ini tadi, ini yang penurunan biaya stock out, ini yang kenaikan biaya holding yang tadi saya ceritakan. Kiri dan kanan sama-sama memiliki suku delta. Delta bisa saya coret. Q nanti sudah dihitung lebih dahulu, berarti ini konstan. CB juga konstan, ED juga konstan. Satu-satunya yang unknown, belum diketahui adalah peluang X lebih besar R. Makanya ini disajikan dalam bentuk peluang X lebih besar R di ruas kiri, sama dengannya hal-hal lain yang dikumpulkan jadi satu di ruas kanan. Semuanya diketahui. Oke. Jadi dua besaran tadi, cari dulu Q bintang, rumus EOQ, di mana gantinya hanya di posisi ED, D diganti ED. Kemudian reorder point, hitungnya dari peluang X lebih besar, R bintang. R bintang itu sudah dipilih sedemikian supaya penurunan biaya stock out itu imbang dengan kenaikan biaya simpan. Ya, nah, munculnya kesetimbangan itu dalam ekspresi ini. Ya, dalam notasi ini yang ruas kanan diketahui, peluang stock out yang akan muncul dalam cerita peluang stock out sebesar
proporsi besaran-besaran di sini, ya. Dan R bintangnya kita cari yang memenuhi sifat itu, ya. Di R bintang yang memenuhi sifat peluang stock out sebesar hitungan-hitungannya di sini. Itu perkalian atau perkalian dan pembagian dari besaran yang ada di sini. Oke, ini contoh. Ada rata-rata 1000 ya permintaan. Kemudian simpangan bakunya diketahui. Dan di sini diasumsikan distribusinya normal. 1000 ini mu-nya, simpangan baku 40,8 kuadrat sebagai ragam. Kemudian lead time 2. 2 ini kita pakai sebagai lead time dengan satuan minggu dirubah menjadi tahun. Kemudian biaya muncul, biaya pesan $50. Biaya simpan per kotak, per unit $10. Biaya stock out 20. Ya. Nah, dari cerita tadi, langkah pertama yang kita hitung adalah Ki bintang. Rumus Ki bintang, masukkan saja ya. Sesuai persamaan itu hasilnya 100. Ini nanti disimpan sebagai input untuk perhitungan selanjutnya. Berapa kali harus memesan dalam 1 tahun? Pakai Ki bintang ya. Rumusnya ED per Ki. Dalam setahun itu ada berapa kali? Ya, banyaknya pemesanan dalam 1 tahun dibagi setiap kali order berapa kan gitu. Setiap kali order 100, padahal dalam setahun itu rata-rata 1000. Nah, dipakai rata-rata ya. Berarti dalam setahun ada 10 siklus secara rata-rata. Reorder point-nya bagaimana? Nah, itu baru pakai rumus yang tadi. R bintang ditentukan dengan besaran ini. Kamu harus hitung dulu yang ruas kanan. H10 Ki itu Ki bintang yang ini 100. CB yang 220. Nilai harapan demand pakai angka 1000. Ya, hasilnya 0,05. Nah, kalau ini diasumsikan sebagai distribusi normal, maka ini bisa saya hitung. Apakah harus distribusi normal? Jawabannya iya, karena demand distribusi normal. Nah, tugas kita selanjutnya adalah menentukan sebarannya X. Masuk ini sifat peluang. Kalau induknya itu normal, turunan dari sebaran normal juga akan normal. Sama seperti cerita saya di awal ya, kalau sebaran awalnya itu pasang, demand-nya pasang, maka lead time demand juga pasang dengan proporsi-proporsi tertentu untuk menentukan nilai harapan. Di sini juga begitu ya. Kita butuh menentukan sebaran lead time demand. Kalau asal demand-nya normal, lead time demand-nya juga normal. Bagaimana menentukan? Ingat hubungan yang sebelumnya. Di hubungan sebelumnya, yang saya turunkan di awal, nilai harapan lead time demand itu kamu hanya perlu mengalihkan lead time kali nilai harapan demand. Lead time-nya satuan tahun. Besarnya sekian. Kemudian simpangan baku, besarannya adalah akar L. Simpangan baku lead time demand sama dengan akar L kali simpangan baku demand. Masukkan saja lead time-nya dalam rumusan tahun yang di akar kali simpangan baku tadi di slide sebelumnya. Simpangan baku demand berbunyi 40,8. Hasilnya dibulatkan 8. Jadi di sini saya bisa tuliskan sebaran dari lead time demand itu normal juga dengan nilai tengah ini dan ragam 8 kuadrat. Itu yang kamu pakai untuk menghitung peluang X yang tadi. Lebih besar R bintang harus sama dengan 0,05. Peluang ekor kanan dari sebaran normal X-nya yang nilai tengahnya 36,48. Jarak dari pusat ke titik belok ini jaraknya 8. Oke. Ingat gimana caranya? Ya, kalau sebaran normal ya normal biasa boleh dibakukan toh. Ini peluang ekor kanan ini ya. Gambar saya coba gambar lagi di atas. Nanti yang dibutuhkan adalah yang seperti ini. Ini distribusi variabel X. Ya, ini tengah-tengahnya tadi yang 38,46. Nanti yang diminta itu posisi ini R bintang, di mana ekor kanan ini harus sebesar 0,05. Ya, kalau kamu ngitung pakai integral boleh kalau mau.
Ini bisa juga dihitung dengan integral R bintang. Ini sebaran normal kan ya, R bintang sampai tak hingga dari fungsi sebaran normal dx hasilnya harus 0,05. Nah, masalahnya kalau sebaran normal integralnya improper sehingga kamu tidak bisa pakai integral, harus pakai rumus biasa pembakuan yang nanti hasilnya bisa dibaca dari tabel normal baku. Nah, pembakuannya berbunyi itu. Jadi kalau mau merubah normal biasa menjadi normal baku kan dikurangi mu dibagi simpangan baku ya. Itu boleh dinamakan Z kalau itu sudah kamu lakukan ya. Ruas kirinya sudah dikurangi mu dibagi simpangan baku namanya ganti Z. Ruas kanan yang tadi bunyinya R bintang juga harus dikurangi mu dibagi sigma. Makanya di sini ya mu diganti 38,46, sigmanya diganti 8. Nah, kalau sudah dalam bentuk Z ini bisa dipermudah ya, harusnya ingat ini angkanya juga istimewa menggunakan 0,05. Jadi kalau sebaran normal ini tengah-tengahnya normal baku. Ya, yang di sini ekor kanan 0,05 itu pun juga sudah terkenal besarnya 1,64 ya, Z 0,05. Nah, kalau tahu ini maka bisa saya bunyikan peluang Z lebih besar sesuatu yang hasilnya ekor kanan tadi 0,05 itu berada di batas 1,64 ya. Jadi cerita ini kan bunyinya begitu. Peluang lebih besar dari 1,64 hasilnya 0,05. Nah, 1,64-nya itu dipakai untuk menghitung R bintang ya. Sudah. Jadi ketika distribusinya distribusi normal, R bintang bisa dihitung, berarti nanti di sini ceritanya ketika kamu mau meminimumkan biaya, pesan sebanyak 100 tadi ya. Kemudian dari 100 pemesanan itu dilakukan setiap barang tersisa 51,66 bulatkan menjadi 52 gitu mungkin ya. Setiap barang sisa 50 unit. Ya, jadi seperti itu pemanfaatan konsep-konsep peluang di dalam sistem sediaan probabilistik multi-period R, Q ya yang membuka wawasan kalian mudah-mudahan bahwa belajar peluang itu salah satu manfaatnya di sini. Ya, ini yang saya contohkan adalah sebaran normal yang angkanya bisa dilihat di tabel. Ya, untuk sebaran-sebaran lain bisa jadi perhitungan R itu tadi membutuhkan peluang kumulatif atau komplement dari peluang kumulatif yang ngitungnya harus pakai integral atau notasi jumlah ya sesuai konsep teori peluang yang sudah pernah kalian pelajari ya. Oke, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Pertanyaan yang muncul segera dicatat dulu, sampaikan nanti pada sesi diskusi. Atas perhatiannya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.